dia orang kaya. Maka itu saudara, konsep ini penting. Mengapa gereja zaman sekarang tidak bisa berfungsi seperti yang diinginkan? Karena gereja zaman sekarang ditipu, sibuk dengan fasilitas ibadahnya dulu, tidak ngurus orangnya dulu. Maaf ya, jangan tersinggung, ini para hamba Tuhan. Jemaat yang ribuan kayak begitu, para pemimpin gak sibuk cari tanah atau sewa gedung. Pendeta zaman sekarang jemaat cuma 4 ekor sebuah panitia pembangunan. Maaf, jangan marah saya ngomong. Betul tidak? Yang ribuan aja gak sibuk. Akhirnya gereja terbeban hutang karena dipaksa untuk bangun. Jemaat yang capek karena tiap minggu pendetanya harus ngomong duit terus, karena bayar banknya bagaimana kalau gak diingatkan. Lalu mana firman Tuhannya yang harus didengar tiap hari? Apalagi kalau gereja merasa kalau gedungnya nggak wah, merasa kurang. Aduh, kok gerejanya masih dari bambu, dari papan, malu dong sama gereja sebelah. Saudara, gereja sudah menyimpang jauh dari rencana semula yang Tuhan ingin. Jadi sampai selesainya kisah para rasul, mereka tidak sibuk dengan fasilitas. Itu gedung. Yang kedua, transportasi. Walaupun transportasi zaman itu ada 4 saja. Nomor 1 jalan kaki. Itu kan transport juga, bukan? Kedua, kuda atau unta. Yang ketiga, kereta. Baru keempat, kapal. Sama, saudara. Ketika mereka harus pergi sampai jauh, ingat perintah Tuhan Yesus, beritakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu yang saya kagum. Tidak ketemu satu ayat pun di dalam 28 pasal kisah para rasul Petrus mimpin doa puasa untuk beli kuda 4, unta 8 begitu. Nggak ada. Padahal mereka perlu transport itu untuk penginjilan. Tapi mereka tidak pusing. Lalu apa yang mereka pusingkan? Kisah Rasul 4 itu catatan luar biasa. Menarik sekali kalau kita baca kisah Rasul pasal 4, saudara. Gereja yang mula-mula itu hobinya bukan sibuk dengan fasilitas, tapi hobi mereka adalah berdoa. Katakan amin. Ya, mereka berdoa. Pasal 4 mulai ayat yang saya baca 13 dulu ya. Ini setelah mereka disidang oleh gereja, tokoh agama. Masih ingat Petrus menyembuhkan orang lumpuh yang di pintu elok itu. Ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang apa? Biasa yang tidak. Enak enggak omongan kayak begini? Ini baik enggak kalau kita dengar orang biasa tidak terpelajar? Enggak enak sama sekali. Memang mereka cuma nelayan, enggak punya pendidikan apa-apa. Tapi yang penting kalimat berikut. Nah, ini yang kurang bagi gereja zaman sekarang. Heranlah mereka, sidang itu heran, dipimpin para ahli Taurat, imam-imam, wah, yang mau menghukum mereka. Kenapa mereka heran? Herannya begini, karena mereka sidang itu, tokoh-tokoh agama itu mengenal keduanya sebagai siapa? Nah, ini yang tidak ada sama sekarang. Karena tadi yang kedua, saudara, saya tanya, apa yang muncul di benak saudara begitu mendengar kata gereja? Yang kedua adalah organisasi. Sekarang ini kita nggak dikenal sebagai murid Yesus, tapi kita dikenal sebagai orang GKI, orang Baptis, orang Kemah Injil, orang Pantai Kosta, orang Advent. Mana pengikut Yesus? Maka itu kita tidak bisa berfungsi seperti yang Tuhan inginkan. Karena kita pengikut organisasi, bukan pengikut Yesus. Mereka dulu nggak punya organisasi. Tidak boleh ada nama organisasi. Tapi mereka
ngaku kami orang Kristen, pengikut Yesus. Terus ayat yang ke-22 saudara, sesudah dilepaskan, sudah dari pengadilan itu selesai, mereka nggak bisa mengadili Petrus dan Yohanes. Pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua agama itu kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Tuhan. Katanya, ya Yahweh, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dan perantara namamu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa. Saya nggak usah baca terus, saya lanjut sampai ayat yang ke-29. Dan sekarang ya Yahweh, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan ini yang saya kagum. Ayo kita baca sama-sama. Gereja sudah nggak doa untuk ini lagi. Baca ya, 1, 2, 3. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu itu apa? Keberanian untuk apa? Memberitakan firman-Mu. Stop dulu, maaf, jangan marah para pendeta, tapi ini yang kita lakukan. Jujur, doa kita di gereja, doa pagi, doa puasa, doa jemaat, doa malam, doa apa saja. Gereja zaman sekarang lebih banyak minta duitnya daripada minta keberanian memberitakan Injil. Bayangkan, 70% yang kita lakukan nggak ada di Alkitab. Mereka nggak minta uang kepada Tuhan. Beri kepada kami keberanian, bukan melawan pemerintah. Keberanian untuk memberitakan firman. Ayat 30, ulurkanlah tanganmu. Kalau sekarang berdoanya, ulurkan tanganmu, kirim duit Tuhan. Mobil kami belum lunas ini, keyboard kami belum lunas, maaf, atap gereja belum selesai. Saudara, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Surga gemetar mendengar doa gereja ini, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Sudah ada 3 organisasi gereja di Papua. Ini organisasi besar-besar yang membuat malu nama Tuhan dan membuat orang yang bukan Kristen tertawa. 3 organisasi itu masih berperang sampai hari ini di pengadilan karena aset mereka, karena nama organisasi mau diganti. Ngerti yang saya maksud? 3 organisasi besar. Padahal 1 Korintus 6 mengajarkan orang percaya tidak boleh urusan dengan pengadilan dunia. Masih ingat 1 Korintus pasal 6, nanti baca di rumah. Orang percaya, orang benar tidak boleh berperkara dengan orang dunia. Tapi gereja berperkara di pengadilan dunia karena aset dan karena nama dan karena dana otsus. Memalukan sekali. Jadi goyangnya bukan karena doa, karena Roh Kudus, karena digoyang polisi dan di demo. Menyedihkan sekali. Sepulang kita dari acara ini, khususnya para pemimpin, duduklah bersama-sama. Jangan takut curi domba. Selama ini kita selalu sendiri-sendiri. Padahal kalau kita gabung bersatu, cepat selesai pekerjaan ini. Lihat ayat 32. Ini yang gak ada lagi di antara kita. Adapun siapa? Kumpulan orang yang telah percaya itu ribuan, saudara, jumlahnya. Betul nggak? Ini pasti ribuan. Karena hari pertama 3.120 dan tiap hari ditambah, ini sudah sekian bulan terjadi. Ribuan. Nggak pernah kumpul bareng-bareng. Karena nggak boleh mereka kumpul. Nggak mungkin Petrus minta izin ke pemerintah atau ke imam-imam kepala. Izin minta kumpul. Nggak mungkin. Jadi ribuan itu nggak pernah kumpul, saudara. Tapi dikatakan mereka bagaimana? Ayo lihat Alkitabnya. Mereka bagaimana? Sehati. Nah ini yang hebat, saya kagum. Mereka sehati dan sejiwa. Padahal secara bersatu fisik nggak bisa. Tapi kok bisa mereka sehati dan sejiwa? Nggak pernah kumpul. Berarti mereka taat kepada siapa? Tuhan Yesus, betul. Mereka taat kepada Tuhan Yesus.
Jadi saudara, secara fakta ribuan orang percaya di Yerusalem itu nggak pernah ketemu seperti kita gini, nggak pernah. Tapi bisa sehati sejiwa.